Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Untuk memulai pelajaran, mari kita buka dengan membacakan basmalah dan melihat video berikut. Baiklah, seru kan ya? Jadi ini berhubungan sama pelajaran kita tentang getaran. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai getaran, yaitu persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai periode, frekuensi, dan energi pada getaran harmonik. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama ini tentang pegas. Nah, pegas ini akan bergerak secara harmonik jika dia digetarkan. Gimana cara menggetarkannya? Coba kita lihat video berikut. Suatu pegas memiliki yang namanya konstanta pegas. Nah, di mana pegas itu bisa disusun secara seri dan paralel. Kalau seri, berarti itu pegasnya disambung ke bawah. Sementara paralel itu disambungnya ke kiri atau ke kanan. Untuk menentukan konstanta total pada pegas itu kalau dia seri, kita perkan. 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya. Nah, kalau untuk paralel kita tambahkan, berarti K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Selanjutnya adalah gerakan harmonik pada bandul. Seperti dalam video, ini bandul ada disusun sekitar 10 buah bandul, lalu disimpangkan beberapa sentimeter dan dilepaskan. Maka akan terbentuk getaran harmonik seperti pada video di atas. Dalam suatu getaran, kita tidak luput dari yang namanya periode dan frekuensi. Kita bahas dulu untuk pegas. Di mana untuk pegas ini untuk menentukan periode akan sama dengan 2V akar M per K. Nah, sementara untuk F-nya itu akan sama dengan 1 per 2V akar K per M. Nah, untuk F adalah frekuensi, T adalah periode, M adalah massa, dan K adalah konstanta pegas. Selanjutnya, periode dan frekuensi pada ayunan bandul. Untuk frekuensi, itu akan sama dengan 1 per 2V akar G per L, dan T akan sama dengan 2V akar L per G. Dan untuk keterangannya, G itu adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, sementara L adalah panjang tali dalam satuan meter. Sehingga frekuensi dan periode itu hubungannya adalah berbanding terbalik. F itu sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Kita lanjutkan ke energi pada getaran harmonik. Yang pertama kita bahas dulu adalah energi potensial. Jadi untuk EP itu akan sama dengan setengah KY kuadrat, di mana K itu adalah konstanta dan konstanta itu bisa dicari menggunakan M kali omega kuadrat. Lalu Y adalah simpangan, kita sudah bahas sebelumnya bahwa Y akan sama dengan A sin omega T. Sehingga kalau kita uraikan setengah KY kuadrat berarti setengah K kali A sin omega T dikuadratkan. Jadinya setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Sementara untuk menentukan energi potensial maksimum akan sama dengan setengah KA kuadrat atau setengah M omega kuadrat A kuadrat. Kita lanjutkan ke energi kinetik pada getaran harmonik. Untuk energi kinetik itu bisa digunakan setengah K kali A kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, untuk energi kinetik maksimum akan sama dengan setengah KA kuadrat atau setengah M omega kuadrat A kuadrat. Selanjutnya, energi mekanik. Untuk menentukan energi mekanik pada getaran harmonik itu nilainya akan sama dengan EK max atau EP max, yaitu setengah KA kuadrat atau setengah M omega kuadrat A kuadrat.
Baik, kita ke contoh soal yang pertama. 4 buah pegas memiliki konstanta yang sama. 2 pegas dihubungkan seri dan 2 pegas yang lain dihubungkan paralel. Diberikan beban yang sama, berapa perbandingan frekuensi A dan B? Baik, karena konstantanya sama, kita misalkan dengan K. Jadi, untuk yang seri berarti kita cari 1 per KA sama dengan 1 per K ditambah 1 per K, jadinya 2 per K. Nah, lalu kita balikkan, jadinya KA sama dengan K per 2. Sementara untuk yang paralel tinggal kita tambah. K ditambah K jadinya 2K. Untuk menentukan F kita substitusikan. Jadi 1 per 2V akar KA per M, jadinya 1 per 2V akar K per 2 per M, jadinya 1 per 2V akar K per 2M. Sementara untuk FB-nya kita ganti juga 1 per 2V akar KB per M. KB-nya adalah 2K, berarti 2K per M. Kita bandingkan FA per FB. Ya, dapat dilihat 1 per 2V-nya boleh dicoret, jadi tinggal akar K per 2M dibanding akar 2K per M. Sehingga akar K per 2M dikali M per 2K. Coret K dan M-nya sehingga dapat akar 1 per 4 jadinya 1 banding 2. Coba dipahami baik-baik ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Ketika simpangan benda sama dengan sepertiga amplitudo getaran, perbandingan antara energi kinetik dan energi potensial benda adalah. Jadi yang diketahui di soal ini hanyalah nilai Y-nya, di mana Y itu sama dengan sepertiga A. Yang ditanya adalah EK banding EP. Kita cari dulu EK. EK sama dengan setengah K dikali A kuadrat kurang Y kuadrat. Jadinya setengah K dikali A kuadrat dikurang sepertiga A dikuadratkan. Jadinya setengah K dikali A kuadrat kurang 1/9 A kuadrat. Jadi itu kita samakan penyebutnya dulu, jadinya kan per 9 bawahnya ya, berarti 8/9 dikali setengah KA kuadrat. Untuk EP itu sama dengan energi mekanik dikurang energi kinetik. Energi mekanik sama dengan setengah KA kuadrat dikurang 8/9 dikali setengah KA kuadrat. Kita samakan penyebutnya ya. Di depan setengah itu kan ada 1 atau 9/9 kurang 8/9 jadinya kan 1/9 dikali setengah KA kuadrat. Sehingga EK banding EP 8/9 kali setengah KA kuadrat dibanding 1/9 kali setengah KA kuadrat. Kita bisa coret setengah KA kuadratnya dan 9-nya, jadi dapatnya 8/1. Diperhatikan lagi atau boleh juga menggunakan cara matematika yang lain ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Sebuah benda bergetar dengan amplitudo 12 cm saat energi kinetik sama dengan 3 kali energi potensial, berapa simpangan benda tersebut? Jadi A-nya sama dengan 12 cm, EK sama dengan 3 EP. Jadi EP itu kan tadi sama dengan setengah KY kuadrat. Kita ganti EK sama dengan 3 kali EP. EK sama dengan setengah K kali A kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 3 kali setengah KY kuadrat. Kita coret setengah K dan setengah K-nya, jadinya A kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 3Y kuadrat. Kita pindah ruaskan, jadinya A kuadrat sama dengan 4Y kuadrat. Kita akarkan kedua sisi, jadinya A sama dengan 2Y. Karena yang ditanya adalah Y, berarti Y sama dengan setengah A. Berapa A-nya? 12 cm, berarti setengah kali 12 jadinya 6 cm. Lanjut ke soal keempat. Benda bermasa 5 gram digetarkan menurut persamaan Y sama dengan 0,04 sin 100 T, di mana T dalam sekon, Y dalam meter. Berapa energi total benda tersebut? Seperti konsep sebelumnya, energi total itu sama dengan energi mekanik. Energi mekanik itu bisa dua cara, EP maksimum atau EK maksimum. Jadi boleh pakai setengah KA kuadrat ya. Jadi K-nya kan nggak ada, berarti K-nya bisa kita
turunkan jadi M omega kuadrat. Jadinya setengah M omega kuadrat kali A kuadrat. Oke, M-nya kita ubah ke kilogram. Sementara omega itu kan pasangannya si T. Tadi dekat T berapa angkanya? 100 ya. Jadinya setengah kali 5, 10, min 3 kali 100 dikali 0,04 dikuadratkan. Setelah diselesaikan, matematikanya dapatnya adalah 0,04 Joule. Kita lanjutkan ke soal kelima. Beban bermassa 3 kg yang digantung pada ujung bawah pegas menghasilkan periode 7 sekon. Jika massa dijadikan 9 kg, berapa periodenya? Nah, jadi ini tinggal kita bandingkan ya. T2 per T1 sama dengan 2V akar M2 per K per 2V akar M1 per K. 2V dan K-nya kita coret sehingga hanya tinggal akar M2 per M1. Kita kali silang dengan T1 jadinya T2 sama dengan T1 akar M2 per M1. T1-nya 7, M2-nya 9, dan M1-nya 3. Jadinya 9 bagi 3 adalah 3, sehingga T2 sama dengan 7 akar 3 sekon. Demikian pembelajaran untuk hari ini, semoga bisa dipahami berdasarkan konsep-konsep dan juga contoh soal yang sudah ada. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang getaran harmonik ini, kerjakan latihan soal. Kita tutup pertemuan pembelajaran daring kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.